Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Aye, cantik agak? Cantik kan ya? Cantik. Kebetulan gue pengen muntah masalahnya. Langsung begitu bang. Cantik kan ya? Jadi perempuan tuh nggak pakai narsis orang mah. Pakai narsis amat sih lu. Narsis. Makan apaan tuh bang ya? Itu nasi, ini narsis. Anak-anak sih narsis. Oh iya. Lu samain nama makanan. Yang namanya narsis itu, ya, dia putih-putih, dikasih kelapa. Kelapa tuangin air. Ceprotin ke muka, ceprot saja. Waduh. Narsis itu memuji diri sendiri secara berlebihan. Paham? Tapi kan abang juga berlebihan ya. Berlebihan itu bibirnya. Ya. Ya bang ya. Bedain mana berlebihan mana doer. Ya 11-12 lah ya. Ini doer namanya. Oh ya. Mendingan begini supaya lo nggak kelihatan narsis, lo ngaca, ya. Ke belakang lo ngaca, lo lihat muka lo sendiri, ya. Narsis pakai nanya apaan? Narsis itu memuji diri sendiri secara berlebihan, bukan bibir gue yang lebih. Masa bibir gue bang narsis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak dibilang narsis bibirnya. Pemirsa RCTI yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, pagi yang cerah ini kita bertemu lagi di acara Assalamualaikum Ustaz. Nah, untuk pemirsa RCTI yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mungkin di sini sedikit informasi yang mau bertanya. Ya, yang mau bertanya bisa kirim ke alamat di bawah ini. Yang mau nonton bisa kirim email ke alamat di bawah ini. Biar gak kelihatan narsis banget. Kritik dan saran bisa SMS caranya ketik Ustaz spasi nama tanda pagar umur tanda pagar komentar, kirim ke 9388. Insyaallah kita bisa bersilaturahim. Nah, seperti biasa narasumber kita sudah ada, kita tunggu-tunggu sudah tiba di sini. Tepuk tangan yang meriah buat Ustaz Jabri Al-Bukhari. Ustaz lagi jauh sama Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Ustaz, lagi sibuk apa nih Ustaz? Ternyata handphone itu punya manfaat yang besar. Waduh, apalagi kalau buat saya lebih besar lagi manfaatnya. Nyambil. Artinya segala sesuatu itu tergantung bagaimana yang menggunakannya. Kalau seperti pisau. Kalau pisau dipegang sama tukang masak, manfaatnya besar. Manfaatnya bisa buat masak. Ya, kalau pisau dipegang sama tukang totok, ya tukang nodong, tukang malak, itu jadinya berbahaya. Sama seperti handphone ini, mampu menyimpan video streaming, mampu menyimpan gambar-gambar. Kalau seandainya di tangan yang tepat, maka akan muncul gambar-gambar yang bagus. Tapi kalau seandainya di tangan orang yang, ya, nggak usah jadi, nggak usah. Makasih banyak Mas. Buat Pak Ustaz aja, biar gambar bagus-bagus semua. Pencinta miyabi. Ya. Miyabi. Apa itu miyabi? Miyabi itu artinya Umi sayang Abi. Jadi akan muncul gambar keluarga, gambar istri, gambar. Jujur aja, Pak Ustaz. Saya nggak suka dengan miyabi. Saya suka mie ayam kok. Pak Ustaz, ini tawa lagi. Enggak, tawa. Ini buat bahan dakwah tadi. Pak Ustaz, memuji diri sendiri atau narsisme, ini kan lagi eksis sekarang nih ya. Apakah memuji diri sendiri itu mendekatkan diri kita pada yang takabur gitu? Takabur itu artinya apa? Tak lari. Kayaknya kalau kita berdua pimpinan pondok pesantren, ini bakal sesat semua. Ya benar, takabur tuh Mas, ibarat tak lari Mas. Kabur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Baik. Tadi kalau ente tanya aneh lagi ngapain? Aneh lagi baca sesuatu berkenaan dengan tema hari ini. Tema kita, materi kita hari ini. Ada 3 faktor pembentuk kepribadian. Dari Imam Ali radhiyallahu an, karamallahu wajhah, beliau mengatakan, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. 1. Yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandanganmu. Mau diulang yang ini? Ya, jadilah manusia yang paling buruk dalam pandanganmu. Mau diulang nggak? Mau diulang nggak ini? Betul saja Ustaz. Oke, baik. Durasi Ustaz. Yang ketiga, jadilah manusia biasa dalam pandangan orang lain. Jadilah manusia dari pandangan orang lain. Jadilah manusia biasa. Paling enak tuh jadi manusia biasa. Biasa dekat dengan Allah, biasa bangun di tengah malam, biasa perut lapar karena Allah, biasa bersedekah. Sebetulnya dengan Rasul itu kita beda sedikit. Saya itu dengan Nabi Muhammad beda sedikit. Bedanya gimana? Rasul sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Gitu. Rasul sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Kiwil juga dengan Rasul beda sedikit. Oh, beda sedikit. Iya, Rasul sedikit nafsu. Kiwil sedikit-sedikit nafsu, kayak gitu. Sama. Saya juga sama Uje beda sedikit. Iya, apa? Kalau Uje kan sedikit-sedikit sabar, sedikit sabar. Saya sedikit-sedikit mulai ngambek kayaknya. Jadi itu apa ya. nih? Kembali ke masalah memuji diri sendiri yang narsisme yang kayak gitu. Yang pasti kalau memuji diri sendiri itu sangat dilarang. Kita kembali kepada konsep memuji Allah. Innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Sekarang begini deh. Ada nggak yang merasa cantik di sini? Ada yang merasa cantik? Ada yang merasa cantiknya? Hah? Ada yang merasa ganteng? Tuh, saya doang. Atau ada yang merasa tua? Yang merasa muda, iya. Kalau ditanya merasa tua, akan ada yang tunjuk tangan. Merasa muda, akan ada yang tunjuk tangan. Ketika ditanya ada yang merasa cantik, kalau ada yang merasa cantik, saya akan tanya balik. Apakah kamu punya share untuk menciptakan hidung kamu yang mancung? Apakah kamu punya urun? Nah, orang Bekasi mah ngomongin urun ya. Ya kan? Apa kamu punya share untuk membuat mata kamu yang indah? Tidak ada. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang indah, buru-buru kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Intinya kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Ya, bersyukur apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Terus? Kok malahnya ditulis begini? Ini kan bukan acara video klip. Ya, oke, kita kasih kesempatan kepada audiens yang mau bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafita. Saya bertanya Ustadz, boleh nggak sih kalau misalnya kita membeli barang yang mahal dan bermerek demi kenyamanan kita? Masih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa harganya? Hah? Ini hampir sekitar 4 lah. 40.000. Bahkan saya 4 juta. Ini kalau dihitung Bu, ini deposito berjalan nih Bu. Wow. Peci 1,5 juta. Kemudian jas 15 juta. Baju dalemannya, baju yang ini yang kuning nih 5 juta. Kaos dalam 500.000. Celana 3,5 juta. Spokat ini hampir 18 juta lah. Hampir 18 juta. Ini duit semua. Ini yang murah orangnya doang nih. Gua ngomong ya. Emang tahu ntar endingnya gitu. Barangnya semuanya sini dan orang yang murah banget nih. Orangnya berapa? Pego. Silahkan saja kalau kamu mampu. Terus kemudian itu semua tidak mengganggu perkara-perkara wajib yang harus kamu miliki, silahkan.
Kan memang produk-produk yang punya nilai di dunia ini kan diciptakan. Dari mobil yang harganya 50 juta sampai mobil yang harganya 8 miliar. Itu diciptakan. Kenapa diciptakan? Karena ada yang membeli. Kenapa ada yang membeli? Karena diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Cuma masalahnya begini. Jangan sampai pada akhirnya ada kesan memaksakan diri. Kamu beli sepatu, kamu beli misalnya beli baju gitu kan. Harganya berapa? Harganya 7 juta. Tapi begitu korban kambing itu juga patungan sama 6 orang. Nah, ini kan membuat malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Silahkan saja kalau memang mampu gitu. Kalau memang mampu, silakan saja. Ya. Tapi kalau memang dilihat dari ini ya, dari apa yang kita lakukan, misalkan ada amalnya, misalnya harga tas 7 juta, ya disisihkan dulu lah buat. Nah, itu yang cakep. Artinya disisihkan Emang dulu. cakep dari dulu. Katanya rahasia, gimana sih? Itu kan rahasia kita berdua. Oh iya. Itu kata nasi. Narsis goreng. Itu nasi goreng. Ya, oke, Pak Ustaz, kita sudah tersambung dengan sahabat RCTI kali ini lewat telepon. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Erika di Jogja. Ustaz, saya lagi bingung dengan tingkah suami saya. Dulu kan badannya itu kerempeng. Setelah makan vitamin dan fitness, sekarang dia berbadan kekar. Terus yang paling menjengkelkan, dia itu sering banget loh pamer di depan orang. Misalnya pakai baju yang ketat dan tangannya itu open ketek. Kadang saya kan jadi nggak nyaman ya jalan sama dia tuh Pak. Saya tahu tuh orang-orang tuh nggak pada demen dengan tingkah laku suami saya loh Pak Ustadz. Nah, apa yang dilakukan suami saya itu melanggar agama Ustadz. Apa itu sama dengan memamerkan aurat? Terus, apa benar badan kita hakikatnya milik Allah? Itu saja ya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini. Saya harus ingatkan sekali lagi bahwa kita boleh curhat, tapi jangan sampai nada curhat itu melahirkan sepertinya melahirkan satu kebencian atau rasa tidak suka kepada orang yang kita cintai. Kan pada dasarnya seorang istri biar bagaimanapun punya rasa cinta kepada suami. Begitu juga seorang suami punya rasa cinta kepada istri. Nah, disinilah pentingnya, ya, jangan sampai melahirkan kebencian. Oke, perkara apakah membuka aurat? Sekarang Uji mau tanya, aurat laki-laki apa sampai apa? Pusar sampai lutut, itu aurat laki-laki. Lutut sampai pusar, pusar sampai lutut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau ibu ini enggak Apa? kepala, pundak. Nggak boleh. Enggak, maksudnya makin lama Nggak makin boleh. duduk ibu. Nggak boleh. Pundak begitu. Nggak boleh. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Enggak, maksudnya si ibu langsung. Memang ngerti artinya apa? Ya, tidak boleh membeda-bedakan lah sama. Subhanallah. Padahal bukan itu artinya. Kadang Subhanallah. Artinya apa? Ya, oke. Batasan pusar laki-laki dengan perempuan adalah laki-laki. Ini nih. Apa arti lu yang tadi? Itu. Iya, maaf. Maafin nggak? Hah? Maafin. Kalau harus pemaaf. Nggak boleh. Oke, batasan aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Kalau perempuan, apa yang terlihat di dalam sholat, telapak tangan gitu kan, wajah, ya, sama punggung belakang tuh sundel bolong namanya. Ya itu, ya kan. Jadi kalau pertanyaan ibu apakah ini membuka aurat, jawabannya adalah tidak. Nah, sekarang ibu juga meyakini bahwa kayaknya kok suami saya nampang begini. Apakah betul ibu tahu kalau itu nampang?
Didiskusikan dulu, ditanyakan dengan baik kepada suaminya, Mas, kenapa kok dulu waktu masih krempeng nggak suka pakai yang iya, tapi kenapa begitu sekarang badannya besar gitu kan? Kali aja suaminya jawab, Mbak, kan kamu tahu waktu aku krempeng bajunya segitu, begitu sekarang badanku besar kan pasti kekecilan semua bajunya. Sementara setiap aku mau beli baju sama kamu dilarang dulu. Ya udah aku gunting aja tangannya. Kali aja jawabannya kayak begitu kan, kita nggak tahu, gitu kan? Tapi yang pasti sekali lagi tetap biar bagaimanapun, oke lah kita akan jawab ini sebagai sebuah ungkapan rasa hati. Pertama, ibu berbaik sangka. Kedua, kalau memang ternyata benar, diobrolin. Insya Allah pasti ada jalan keluar dari sebuah obrolan. Dibicarakan secara baik, dipuji dulu suaminya. Oh iya betul. Oh Pak, capek nih beli baju dulu nih. Masa kecilan. Badan bapak kecilin dong. Gak ada hubungannya. Iya, jadi waktu krempeng, ibu mau kemana? Ini mau jual tulang. Yang krempeng ya digituin ya. Biar gemuk itu masalah kan? Iya. Oke, Pak Ustadz, kita sudah tersambung dengan sahabat kita kali ini lewat 3G, Pak Ustadz. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebut saja saya SD dari Banten. Begini Ustaz, di lingkungan tempat tinggal saya itu ada orang yang narsis banget sama ibadahnya. Ya memang dia secara berpakaiannya dia, memang dia sudah sangat Islami. Karena dia suka pakai baju Arab, pakai sorban, bawa tasbih kemana-mana. Tapi persoalannya, dia mengecilkan dan meremehkan ibadah yang lain. Dia merasa bahwa ibadahnya sendiri yang paling benar, sedangkan ibadah orang lain itu salah. Termasuk cara berpakaian pun dia komentari. Saya pun termasuk orang yang dikomentari sama dia, katanya pakaian saya kurang muslimah. Padahal saya udah pakai jilbab, walaupun memang saya masih suka berpakaian modis. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, apakah boleh seseorang merasa bangga terhadap ibadahnya sendiri, merasa bahwa ibadahnya paling benar, paling baik, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Demikian pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Ya, langsung. Suka nggak enak memang ya kalau ada satu bahasa bersurban, memakai tasbih gitu kan. Ukuran takwa seseorang memang tidak dilihat daripada itu. Seperti inilah, ini imamah. Bisa saja ini disebut dengan pakaian takwa. Tapi kalau orangnya melakukan kemaksiatan, apakah ini jadi pakaian takwa? Kan tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bagusnya pakaian kalian, cantiknya rupa kalian, ya, harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan. Ya. Sudah bagus, pakaiannya luar biasa ya. Terus kemudian mengingatkan orangnya juga luar biasa. Cuma memang orang-orang itu, setiap orang itu punya cara-cara bagaimana cara menyampaikan. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang menyenangkan. Tinggal tergantung bagaimana kita menerimanya. Prinsip satu deh, ketika kita diingatkan oleh orang, berarti orang itu mencintai kita. Walaupun memang kadang-kadang caranya kok terlalu keras amat sih bahasanya gitu kan ya. Tapi yang pasti kan bagus, daripada kita sama sekali nggak diingetin sama orang. Ini kita mengambil lebih kepada pribadi kita dulu ya, sebelum kita bicara orang itu. Nah, jadi yang lebih baik adalah apa? Ketika ada orang mengingatkan kita, kita berpikir bahwa secara positif ada orang sayang sama kita. Kalau kita masih diingetin, berarti orang sayang sama kita. Iya. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, terus orang masa bodoh sama kita, bagaimana? Berarti kan nggak ada yang sayang. Kalian nih pulang malam, ya kan, sampai tengah malam orang tua kalian ngebiarin kalian. Terus kadang-kadang anak muda berpikir, oh orang tua gue mah asik, tahu gue mau pulang jam berapa aja, gue bebas. Padahal mah sama orang tuanya lagi disebel. Mana asiknya? Tidak ada, gitu kan. Tapi ketika kalian pulang jam sekian, tengah malam dilarang sama orang tua, berarti orang tua sayang. Secara positif seperti itu. Nah, kalau kita merasa bahwa, ya, apakah boleh berbangga dengan amal? Sudah pasti tidak boleh. Makanya kalimat hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah, karena yang pasti tahu mulia itu hanya Allah. Apakah dengan pakaian seperti ini Jeffrey sudah mulia? Tidak, hanya Allah yang tahu.
Kalian dikasih PR sama guru kalian, kemudian kalian menilai PR kalian. Kalian menyelesaikan PR kalian. Siapa yang berhak menilai PR kalian? Guru, bukan kalian. Seseorang tidak bisa menilai pekerjaannya sendiri. Jadi kita serahkan pekerjaan kita untuk Allah. Tapi tetap kita harus berterima kasih kepada orang itu karena begitu sayangnya dia mengingatkan kita. Memang sih sekarang banyak orang berjilbab tapi modis ya, sehingga sebutannya gypsy. Tahu gypsy? Jilbab seksi. Pakai jilbab ini yang ngepres. Kumaha dan neng. Ya, ini yang mah bagus. Apa betul begitu Pak Ustadz ya taunya? Ya elah. Oh Ya. juga. Tuh kan, gua ngomong depan lu. Kan tahu kayak gitu. Saya mau bilang atau gitu. Tadi nggak ngerti kayak gitu gypsy. Kok Pak Ustadz tahu gitu? Itu kan materi dakwah gue. Oh iya. Jadi gue harus tahu dari gimana. Ya jadi nggak salah begitu. Serigala au. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dikembalikan kepada sebenarnya orang kita nggak, kalau misalnya orang menilai kita baik atau buruk, itu sebenarnya orang sayang sama kita, pasti peduli. Misalnya secara positif. Si Will jelek, alhamdulillah, jelek-jelek mesti ditanyain. Nah, yang penting ditanyain ya. Penting ditanyain. Coba kalau gue lewat, pikir aja, siapa tuh? Berarti nggak peduli kan sama kita. Orang nggak peduli. Ya, kita masuk kepada kesimpulan Pak. Ya, pada akhirnya adalah la tahtakir man dunaka fi kulli syai'in maziyah. Jangan engkau merendahkan, menghina orang yang ada di bawah kamu, karena setiap segala sesuatu itu memiliki kelebihan. Ya, ingat, itu yang paling penting. Dan ketika kita memuji seseorang, sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah, bukan kita. Jangan karena perkara sesuatu akhirnya kita menjadi orang yang pencela. Ingat, ya, itu yang paling penting. Ya, artinya begini, mencela di sini dalam konteks betul-betul menjatuhkan orang lain. Bahkan kata Rasul gini loh, hal yang paling sederhana aja. Ketika kamu bertiga, yang dua jangan suka berbisik-bisik sampai akhirnya membuat curiga yang satu orang. Islam seperti itu mengajarkan. Apabila kamu bertiga, kata Rasul, terus yang dua jangan berbisik-bisik sehingga menimbulkan kecurigaan orang yang ketiga. Hati-hati. Banyak sekali perkara seperti itu akhirnya jadi musuh gara-gara begituan. Gitu ya. Apalagi kalau orang berempat, yang bertiga jangan bersih-bisik. Terus menimbulkan kecurigaan orang keempat. Begitu juga yang kelima. Yang keempat jangan bisik-bisik ya. Karena buat kecemburuan orang kelima. Begitu juga yang keenam. Tar dulu. Nah. Yang satu jangan berbisik-bisik sendiri. Karena yang lima akan bilang gila atau orang. Orang sendiri. Ya, lagi. Tepuk tangan yang mudah buat Ustaz Jepri aja. Baiklah, pemirsa RCTI yang ada di rumah, waktu jualah yang memisahkan kita. Tapi saya berharap bahwa yang ada di sini semuanya makhluk Allah, ada kita yang selalu diberikan limpahan, orang yang selalu dikatakan dengan syukur nikmat, dan dijauhkan dari orang-orang yang kufur nikmat. Baiklah, untuk pemirsa kita yang ada di rumah, yang mau bertanya bisa kirim ke alamat di bawah ini, dan yang mau nonton bisa kirim email ke alamat di bawah ini juga. Untuk kritik dan saran bisa SMS, caranya ketik Ustadz, spasi nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirim ke 9388. Insya Allah kita bisa bersilaturahim. Esok hari kita akan ketemu di acara yang sama, di TV yang sama, di mana kalau ngadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya abi ya putri. Assalamualaikum ya abi ya putri. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya abi ya putri. Assalamualaikum ya abi ya putri. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa, sedekahlah bangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum
ya akhi.